Ya, film Pabrik Gula menjadi salah satu film horor yang sangat dinanti masyarakat. Dibuktikan film ini telah mendominasi penayangan di bioskop dengan jumlah penonton terbanyak dibandingkan film lain yang juga rilis di momen Lebaran tahun ini. Disutradarai oleh Awi Suryadi, Pabrik Gula diangkat dari kisah nyata karya Simple Man yang pernah viral di media sosial. Cerita yang diadaptasi dari pengalaman nyata ini menambah daya tarik tersendiri bagi para penggemar horor, terutama yang mengikuti kisahnya sejak pertama kali beredar di dunia maya. Meski film Pabrik Gula ini pernah menuai kontroversi beberapa waktu lalu, pasalnya poster film ini dinilai terlalu vulgar. Banyak dari warganet yang menilai poster tersebut tak pantas apalagi jika dilihat anak di bawah umur. Makanya dari itu posternya pun diganti. Menariknya, film ini juga dikombinasi dengan budaya lokal dan elemen horor yang kental serta didukung dengan visual yang kuat. Namun film ini dibagi menjadi dua versi, yaitu versi jam kuning dan jam merah atau uncut. Lalu apa itu versi jam kuning? Ya, jam kuning diperuntukkan untuk remaja usia 17 tahun ke atas. Versi jam kuning lebih ramah untuk penonton usia remaja, sebab terdapat beberapa adegan yang telah disesuaikan. Sedangkan versi jam merah diperuntukkan usia 21 tahun ke atas. Jam merah menampilkan adegan lengkap tanpa ada pemotongan dan sensor. Jam merah hanya akan ditayangkan pada malam hari, karena versi ini diperuntukkan kepada orang dewasa saja. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penerapan tingkat sensor. Pemotongan yang dilakukan juga hanya beberapa detik, guys. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui dua versi ini sebelum menonton film Pabrik Gula. Buruh musiman. Seperti itu panggilan kami. Ya, jadi film Pabrik Gula ini mengisahkan tentang para buruh musiman di sebuah pabrik gula. Mereka adalah Endah, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsih, dan Frankie. Setiap tahun, pabrik gula mempekerjakan orang-orang dari desa sekitar untuk mempercepat proses penggilingan tebu di saat musim panen. Awalnya semua berjalan lancar, tanpa keanehan. Sampai suatu malam, Endah terbangun dan keluar dari tempatnya menginap demi membututi sosok misterius. Sejak kejadian malam itu, para buruh mulai mengalami teror yang terus meningkat. Rentetan teror dirasakan oleh mereka, seperti kecelakaan kerja yang menimpa salah satu dari buruh musiman, sampai tewasnya seseorang secara mengenaskan di sumur belakang. Nah, kemudian barulah terungkap bahwa pabrik tersebut berdampingan dengan kerajaan demit. Sesuatu telah membuat para demit marah, sehingga sekarang mereka menuntut nyawa para buruh. Ya, dari segi cerita, film ini memiliki formula yang banyak kesamaan dengan KKN di Desa Penari, baik dalam konflik maupun penyelesaiannya. Cuman bedanya ya, kalau KKN berlatar di sebuah desa, sedangkan Pabrik Gula ini berlatar di sebuah pabrik tua. Selain itu, berbagai peningkatan yang diterapkan pun membuat film ini terasa lebih menarik dan mendebarkan. Banyak unsur dalam budaya Jawa yang ditampilkan, seperti pertunjukan kuda lumping di mana tokoh spiritualnya makan beling dan menginjak bara. Hal yang pernah ditunjukkan di muka umum, tetapi dalam film ini menjadi mengerikan. Dengan setting yang gelap dan penuh misteri, serta alur cerita yang membuat penasaran, Pabrik Gula berhasil memberikan kesan yang mendalam. Ditambah dengan elemen misteri yang kuat, film ini mengajak penonton untuk berpikir dan terus menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa teror itu datang? Siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui sepanjang film berlangsung. Salah satu hal yang membuat Pabrik Gula ini unik dibandingkan film horor lainnya adalah cara film ini menutup ceritanya. Tanpa memberikan spoiler, bisa dibilang bahwa ending film ini benar-benar mengejutkan dan sulit dilupakan. Lalu bicara soal horor, film ini tidak lepas dari jump scare yang mendominasi nyaris seluruh pengadeganan Pabrik Gula. Sejak hari pertama di pabrik, seketika itu pula gangguan muncul. Bahkan nih, di malam hari, kita sudah diajak berkeliling pabrik mengikuti Endah yang menyusuri ruangan demi ruangan dengan selipan beberapa jump scare. Walau kebanyakan jumpscare yang dibangun secara perlahan seperti gaya sinias yang telah banyak kita lihat sebelumnya, scene horor bertempo lama untuk membangun jumpscare macam ini seringkali digunakan di sini. Banyak di antaranya yang sudah bukan lagi baru, hanya wujud seramnya aja yang berbeda.
Nah, jika ada satu aspek lain yang benar-benar memperkuat intensitas Pabrik Gula, ya, itu adalah scoring dan sound desainnya yang bombastis. Kombinasi musik yang megah, efek suara yang menekan, serta permainan frekuensi audio yang cermat membuat setiap momen dalam film ini terasa semakin mencekam. Tingginya nilai produksi yang sangat terasa dari ambience filmnya, CGI yang gak pelit, visualnya, sinematografi, set yang maksimal dibangun dengan niat, terpampang jelas bahwa film ini adalah film yang bermodal tidak sedikit. Semua demit asalnya dari jauh. Coba lagi, Wi! Selain itu, hadirnya komika di film ini juga mampu menjaga tensi dari film ini tetap stabil, di mana mereka mampu memberikan elemen komedi yang lumayan mengacak tensi untuk beberapa adegan, menjadikan film ini ada adegan segar yang membuat penonton tetap bertahan sampai akhir film. Soal akting para pemain di film ini juga tampil dengan mengesankan. Nah, salah satu kekurangan di film ini ialah pengembangan karakter. Secara cerita, dinamika yang dialami karakter benar-benar intens dan kompleks. Namun, sayangnya karakter di dalamnya seperti tak diberi kesempatan untuk berkembang dengan baik. Masalah ini tak hanya terjadi di dalam karakter manusia, tetapi juga entitas gaibnya. Film ini menghadirkan banyak sekali entitas gaib, seperti makhluk tinggi bertanduk, kepala buntung Belanda, hantu naik sepeda, sampai makhluk gosong. Tapi sayang, yang diceritakan detail hanya satu. Namun mungkin saja backstory tersebut sengaja disimpan untuk sequel selanjutnya. Sebab masih banyak yang bisa digali jika ingin menjadikan Pabrik Gula ini menjadi sebuah IP horor baru. Oh iya, terkait film versi jam merah dan versi jam kuning tak terlalu berbeda guys, sebab perbedaan durasinya hanya berkisar 1 menit. Pada akhirnya film Pabrik Gula jadi satu sajian horor yang menyenangkan saat lebaran. Tak hanya mencekam, film ini juga memadukan dengan komedi yang cukup kuat. Hal ini menciptakan kombinasi yang mengasihkan untuk sebuah tontonan. Jadi itulah review film Pabrik Gula. Silahkan tonton di bioskop bagi yang belum nonton. Selamat, sudah capai 1 juta penonton. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye.